Bapak dan Ibu yang saya hormati, izinkan saya bertanya. Mana yang lebih menakutkan bagi Anda? Bom waktu yang akan meledak di depan mata? Atau sebuah pisau tajam yang menusuk mata Anda secara perlahan? Jawabannya saya yakin, keduanya adalah mimpi buruk. Tapi apa jadinya jika saya katakan kepada Anda bahwa setiap hari, tanpa Anda sadari, Anda mungkin sedang mengonsumsi sebuah bom waktu atau pisau tajam yang perlahan tapi pasti merenggut penglihatan Anda, merampas kemampuan Anda untuk melihat wajah orang-orang yang Anda cintai di masa tua. Ini bukan omong kosong, ini adalah kenyataan yang mengerikan. Selama ini kita mungkin fokus pada penyakit jantung, stroke, atau diabetes. Padahal ada ancaman lain yang jauh lebih licik, lebih sunyi, dan lebih mematikan bagi kualitas hidup kita. Kebutaan. Dan pembunuh ini tidak datang dalam wujud racun aneh atau virus langka. Ia datang dalam wujud makanan yang setiap hari kita santap. Makanan yang tampak lezat dan biasa saja, tapi diam-diam menghancurkan sel-sel mata kita dari dalam. Peringatan ini adalah tamparan keras agar kita terbangun. Sebelum kita mulai, saya mohon kepada Bapak dan Ibu yang menyimak, luangkan sedikit waktu untuk menekan tombol like dan subscribe di channel Tips Lansia. Ini akan membantu saya untuk terus bisa memberikan tips dan ilmu yang berharga untuk kita semua. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak dan Ibu yang saya cintai. Apa kabar Anda hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan penuh berkah. Terima kasih sudah meluangkan waktu berharga untuk berkunjung ke video ini. Dan bagi Bapak dan Ibu yang baru pertama kali mampir, selamat datang di Tips Lansia, tempat kita berbagi ilmu dan semangat untuk menjalani masa tua yang sehat, produktif, dan bahagia. Selama 15 tahun lebih saya berpraktik sebagai seorang dokter, saya sudah melihat berbagai macam kisah. Salah satunya adalah kisah inspiratif dari pasien saya, Ibu Novitasari, 60 tahun. Beliau datang kepada saya dengan mata yang sudah sering berair, pandangan kabur, dan rasa takut yang luar biasa akan kebutaan. Beliau bercerita sering tidak bisa mengenali wajah orang dari jarak jauh dan sulit membaca Al-Quran yang merupakan kegiatan favoritnya setiap pagi. Rasa takut itu bahkan membuatnya sampai tidak berani keluar rumah karena khawatir tersesat atau terjatuh. Kondisi Ibu Novitasari ini, Bapak dan Ibu, sebetulnya adalah hal yang sering kali saya temui. Namun, ada satu hal yang membedakannya. Setelah saya memberikan beberapa saran, salah satunya tentang perubahan sederhana dalam pola makan, beliau melakukannya dengan sangat disiplin. Sebuah hal yang sepele, yaitu hanya menambahkan beberapa jenis makanan ke dalam menu hariannya, tapi dampaknya luar biasa. Dalam beberapa bulan, beliau kembali datang menemui saya dengan senyum yang cerah. Beliau mengatakan pandangannya tidak lagi terlalu kabur, mata tidak sesering dulu berair, dan yang paling penting, beliau kini bisa kembali membaca Al-Quran dengan jelas dan berani berjalan-jalan sore bersama cucunya. Mengapa ini bisa terjadi? Bapak dan Ibu, seiring bertambahnya usia, sel-sel di mata kita, terutama retina, menjadi lebih rentan terhadap kerusakan. Proses yang disebut stres oksidatif akibat radikal bebas, serta peradangan bisa mempercepat penuaan mata kita. Sayangnya, banyak dari kita tanpa sadar mengonsumsi makanan yang bukannya melindungi, malah memperparah kondisi tersebut. Makanan-makanan ini tidak langsung membuat kita buta, melainkan bekerja secara senyap dan perlahan. Mereka merampas nutrisi esensial yang sangat dibutuhkan mata untuk memperbaiki diri dan melawan kerusakan. Kita seringkali berpikir, hanya sepotong kue atau hanya minuman manis, tanpa sadar bahwa setiap pilihan kecil itu menumpuk menjadi masalah besar di kemudian hari. Kerusakan ini seringkali baru terasa ketika sudah mencapai tahap yang parah. Mata kita mulai sulit fokus, sering kabur, menjadi lebih sensitif terhadap cahaya, atau bahkan mengalami penurunan penglihatan perifer. Semua ini adalah sinyal bahaya yang seringkali kita abaikan, menganggapnya sebagai hal biasa dari proses penuaan. Padahal dengan nutrisi yang tepat, kita bisa memperlambat atau bahkan mencegah kerusakan ini. Kuncinya adalah mengonsumsi makanan yang kaya akan antioksidan,
vitamin dan mineral spesifik yang berfungsi sebagai perisai alami untuk mata kita. Sebelum kita masuk ke pembahasan inti, saya ingin tahu, dari kota mana Anda menonton video ini dan berapa usia Anda saat ini? Silahkan tulis di kolom komentar ya. Jangan lupa juga untuk mengukai video ini dan subscribe ke Tips Lansia agar Anda tidak ketinggalan berbagai tips dan ilmu terbaru dari kami. Sekarang, mari kita bahas. 5 makanan pembunuh senyap penglihatan lansia. 1. Makanan tinggi gula dan karbohidrat olahan. Bapak dan Ibu, makanan manis, minuman bersoda, kue-kue dan roti tawar yang sering kita konsumsi adalah musuh tersembunyi. Mereka dapat menyebabkan lonjakan gula darah yang drastis. Dan lonjakan ini bukan hanya berbahaya bagi penderita diabetes, tetapi juga bisa merusak pembuluh darah kecil di seluruh tubuh, termasuk di mata. Kerusakan pada pembuluh darah retina ini, yang dikenal sebagai retinopati diabetik, adalah penyebab utama kebutaan pada lansia. Gula berlebih juga memicu peradangan di seluruh tubuh, termasuk di area mata. Peradangan kronis ini bisa mempercepat penuaan sel-sel mata dan memicu kondisi seperti degenerasi makula. Makanan-makanan ini juga memicu pembentukan Advanced Glycation End Products atau AGS, sebuah senyawa berbahaya yang secara langsung merusak protein di dalam lensa mata yang bisa mempercepat pembentukan katarak. Dampak dari konsumsi gula yang berlebihan ini bersifat kumulatif. Setiap kali kita meminum teh manis atau memakan donat, kita sedang menumpuk racun yang akan merusak sel-sel mata kita secara perlahan. Ini adalah pembunuh senyap yang bekerja di balik layar tanpa kita sadari. Selain itu, makanan ini juga seringkali minim nutrisi. Daripada menyediakan vitamin dan mineral yang dibutuhkan mata, mereka justru memicu kerusakan dan peradangan. Mereka memberikan kalori kosong yang hanya membebani sistem tubuh tanpa memberikan manfaat apapun untuk kesehatan mata kita. Efeknya bersifat kumulatif. Sedikit demi sedikit, gula dan karbohidrat olahan ini mengikis kesehatan mata Anda. Mirip seperti karat yang mengikis besi. Ini adalah alasan mengapa banyak kasus penurunan penglihatan pada lansia seringkali tidak diketahui penyebabnya secara pasti. Padahal akarnya adalah kebiasaan makan yang buruk selama bertahun-tahun. Yang lebih berbahaya lagi, makanan ini seringkali bersifat adiktif. Rasa manisnya membuat kita terus ingin mengkonsumsinya sehingga kebiasaan buruk ini menjadi sulit untuk dihentikan. Untuk itu, peringatan keras dari saya adalah, mulai hari ini sadari betapa berbahayanya kelebihan gula dan karbohidrat olahan. Jangan biarkan mata Anda menjadi korban dari kenikmatan sesaat yang menyesatkan. 2. Minyak sayur olahan dan lemak trans. Bapak dan Ibu, minyak sayur seperti minyak jagung, minyak kedelai, dan minyak kanola, terutama yang digunakan berulang kali untuk menggoreng, adalah salah satu musuh tersembunyi bagi mata kita. Minyak ini mengandung lemak tak jenuh ganda yang ketika dipanaskan pada suhu tinggi, dapat menghasilkan radikal bebas yang sangat merusak dan senyawa-senyawa yang bersifat proinflamasi. Lemak trans yang terbentuk dari proses ini adalah penyebab utama peradangan di tubuh dan bisa menyumbat pembuluh darah halus di mata. Lemak trans juga menghambat penyerapan nutrisi penting yang dibutuhkan mata seperti vitamin A dan vitamin E. Tanpa nutrisi ini, sel-sel mata tidak memiliki bahan bakar untuk bekerja dengan optimal. Bayangkan saja, Anda sudah mengkonsumsi makanan sehat, tapi lemak trans ini bertindak sebagai penghalang yang tidak membiarkan nutrisi itu sampai ke tujuan. Sama seperti gula, efek dari lemak trans ini tidak langsung terasa. Namun, setiap kali Anda mengkonsumsi makanan yang digoreng atau makanan cepat saji, Anda sedang menumpuk risiko kerusakan di kemudian hari. Lemak-lemak berbahaya ini juga berkontribusi pada penumpukan plakat di pembuluh darah yang dikenal sebagai aterosklerosis. Kondisi ini dapat menyempitkan aliran darah ke seluruh tubuh, termasuk di mata, sehingga retina dan saraf optik tidak mendapatkan cukup oksigen dan nutrisi yang dibutuhkan. Banyak produk makanan olahan seperti biskuit, camilan kemasan, dan margarin mengandung lemak trans tersembunyi. Produsen seringkali menyamarkannya dengan istilah minyak nabati terhidrogenasi parsial atau shortening.
Konsumsi lemak trans secara teratur dapat mempercepat degenerasi makula terkait usia dan meningkatkan risiko katarak. Ini adalah sebuah ancaman yang nyata dan harus kita waspadai. Mari kita berani untuk memilih minyak sehat seperti minyak zaitun ekstra virgin atau minyak kelapa, dan hindari makanan yang jelas-jelas digoreng dengan minyak yang sudah digunakan berulang kali. Ini adalah langkah kecil, namun sangat signifikan. 3. Daging olahan dan daging merah berlebihan. Daging olahan seperti sosis, bacon, dan ham, serta konsumsi daging merah yang berlebihan dapat meningkatkan kadar garam dan lemak jenuh di dalam tubuh. Tingginya kadar lemak jenuh ini bisa meningkatkan kadar kolesterol jahat yang kemudian dapat menyumbat pembuluh darah di mata. Daging olahan juga mengandung nitrat yang dapat memicu stres oksidatif dan peradangan. Kandungan garam yang sangat tinggi pada daging olahan juga dapat meningkatkan tekanan darah tinggi yang dikenal sebagai hipertensi. Hipertensi adalah salah satu faktor risiko utama untuk glaukoma dan retinopati hipertensif yang bisa menyebabkan kerusakan saraf optik dan akhirnya kebutaan. Penting bagi kita untuk tidak berlebihan dalam mengkonsumsi daging merah. Ganti beberapa porsi dengan sumber protein lain yang lebih sehat, seperti ikan, tahu, atau tempe. Lebih dari itu, penelitian menunjukkan bahwa konsumsi daging merah berlebihan dapat memicu peradangan sistemik di seluruh tubuh. Peradangan kronis ini tidak hanya mempengaruhi mata, tetapi juga organ lain, sehingga mempercepat proses penuaan tubuh secara keseluruhan. Seringkali, daging olahan juga dimasak dengan cara digoreng atau dibakar, yang menciptakan senyawa karsinogenik yang berbahaya. Senyawa ini dapat memicu kerusakan seluler yang juga dapat berdampak pada kesehatan mata. Penting untuk diingat bahwa diet yang seimbang adalah kunci. Daging merah sesekali tidaklah buruk, namun menjadikannya menu utama setiap hari dapat menimbulkan risiko jangka panjang yang serius bagi penglihatan Anda. 4. Makanan kaleng dan makanan instan. Makanan kaleng dan makanan instan seperti mie instan, sup kemasan, dan makanan beku siap saji mengandung pengawet, natrium, dan MSG yang sangat tinggi. Kandungan natrium yang berlebihan adalah penyebab utama peningkatan tekanan darah. Tekanan darah tinggi ini memberikan tekanan ekstra pada pembuluh darah halus di retina, yang akhirnya bisa menyebabkan pendarahan atau kerusakan permanen. Selain itu, makanan-makanan ini sangat minim kandungan vitamin, mineral, dan antioksidan yang dibutuhkan mata. Alih-alih mendapatkan nutrisi, tubuh kita justru harus bekerja keras untuk memproses kandungan kimia buatan yang tidak bermanfaat, yang seringkali disebut sebagai kalori kosong. Mengandalkan makanan instan secara terus-menerus adalah cara mudah untuk menjauhkan diri dari nutrisi esensial yang ada pada makanan segar, yang sangat dibutuhkan oleh mata yang menua. Bahkan, beberapa kemasan makanan kaleng dilapisi dengan bahan kimia seperti BPA, bisphenol A, yang merupakan pengganggu endokrin yang dapat mempengaruhi kesehatan tubuh secara keseluruhan, termasuk sistem peradangan yang pada akhirnya dapat mempengaruhi mata. Kadar garam yang sangat tinggi juga dapat menyebabkan dehidrasi. Dehidrasi, pada gilirannya, dapat menyebabkan mata kering dan iritasi, yang seringkali menjadi gejala awal dari masalah mata yang lebih serius. Makanan instan adalah jalan pintas yang berbahaya. Ia menawarkan kemudahan, tetapi dengan biaya yang sangat mahal bagi kesehatan jangka panjang Anda, termasuk kesehatan mata. 5. Margarin dan mentega olahan. Margarin dan mentega olahan seringkali dibuat dari minyak nabati yang dihidrogenasi parsial, yang membuatnya mengandung lemak trans dan lemak jenuh yang tinggi. Lemak-lemak ini berkontribusi pada penumpukan plak di pembuluh darah, termasuk yang memasuk oksigen ke mata. Ini adalah sebuah ancaman serius bagi kelangsungan hidup sel-sel di retina. Lemak trans juga menghambat penyerapan nutrisi esensial seperti lutein dan zeaxanthin, yang merupakan antioksidan penting yang melindungi makula mata dari kerusakan akibat cahaya biru dan sinar UV. Bayangkan, Anda sudah berusaha makan sayuran hijau yang kaya nutrisi ini, tapi lemak trans ini justru menghambat penyerapannya. Lemak-lemak ini dapat menjadi bagian dari struktur sel-sel tubuh kita, membuat membran sel menjadi kaku dan kurang berfungsi, termasuk sel-sel yang sangat halus di mata.
Produk-produk ini seringkali dimasarkan sebagai lebih sehat atau lebih rendah lemak dibandingkan mentega asli. Namun kenyataannya, mereka mengandung senyawa yang jauh lebih merusak dan memicu peradangan. Mengganti mentega olahan dengan sumber lemak sehat seperti minyak zaitun ekstra virgin atau alpukat bisa menjadi langkah sederhana namun sangat berarti bagi kesehatan mata. Bapak dan Ibu, setelah menyimak semua peringatan ini, jangan berkecil hati. Ada banyak hal yang bisa kita lakukan. Solusinya sederhana, kembali ke alam. Gantikan 5 pembunuh senyap tadi dengan makanan yang kaya nutrisi. Untuk takaran, sebagai panduan umum, buah kaya vitamin A, 1 mangkuk kecil pepaya atau wortel setiap hari. Ikan laut berlemak, 1 porsi kecil sekitar 85-100 gram 2 kali seminggu. Kacang-kacangan dan biji-bijian, 1 genggam kecil setiap hari sebagai camilan. Sayuran hijau gelap, bayam, kel, tambahkan 1 mangkuk kecil setiap kali makan. Telur, 1 butir per hari. Selain dari makanan, jangan lupakan tips penting lainnya. Pastikan minum air putih yang cukup, setidaknya 8 gelas sehari, untuk menjaga mata tetap terhidrasi. Batasi paparan cahaya biru dari gawai di malam hari. Pastikan tidur yang cukup, setidaknya 7-8 jam per malam. Dan yang terpenting, kontrol penyakit penyerta seperti diabetes, hipertensi, dan kolesterol. Hindari kebiasaan merokok dan konsumsi alkohol berlebihan. Dan jangan lupakan pemeriksaan mata rutin setidaknya setahun sekali. Jadi, Bapak dan Ibu, apa yang bisa kita simpulkan dari pembahasan kita hari ini? Kesehatan mata bukanlah hal sepele yang bisa ditunda. Ia adalah aset yang paling berharga untuk menjalani masa tua yang penuh makna. Kita sudah memahami bahwa beberapa makanan yang sering kita konsumsi, seperti makanan manis, karbohidrat olahan, lemak trans, daging olahan, dan makanan instan, dapat menjadi pembunuh senyap bagi penglihatan kita. Mereka bekerja secara perlahan, merusak pembuluh darah dan sel-sel di mata, memicu peradangan, dan merampas nutrisi esensial. Mereka tidak membunuh seketika, tapi perlahan-lahan mengikis kualitas hidup kita. Tapi kita juga belajar bahwa solusi untuk masalah ini sangatlah sederhana. Mengganti makanan pembunuh tersebut dengan makanan yang kaya akan vitamin A, omega 3, vitamin E, lutein, dan antioksidan lainnya. Langkah kecil ini adalah investasi besar untuk masa depan. Ingatlah kisah Ibu Novitasari. Perubahan kecil yang beliau lakukan dalam pola makannya memberikan dampak yang luar biasa besar bagi kualitas hidupnya. Beliau membuktikan bahwa tidak ada kata terlambat untuk memulai, dan bahwa tindakan sederhana bisa menghasilkan mujizat. Rasa takut akan kehilangan penglihatan harus kita ubah menjadi motivasi untuk bertindak. Jangan biarkan diri kita menjadi korban dari ketidaktahuan. Mari kita ambil kendali atas kesehatan mata kita sendiri. Jadi Bapak dan Ibu, setelah menyimak semua ini, apakah Anda sudah mulai merasa lebih sadar akan pentingnya menjaga mata? Apakah Anda bersedia untuk membuat perubahan kecil mulai hari ini juga demi masa tua yang lebih cerah? Mari kita hindari kebiasaan-kebiasaan buruk yang merusak penglihatan kita. Kita tidak ingin menyesal di kemudian hari, bukan? Jangan biarkan informasi berharga ini berhenti di Anda. Bagikan video ini ke teman-teman, keluarga, dan semua kenalan Anda. Mari kita saling mengingatkan, karena kesehatan mata adalah anugerah yang harus kita jaga bersama. Terima kasih sudah menonton. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya.